enak banget. Biar yang edit susah. Biar saya edit susah. Pokoknya gue tahu. Aduh. Ya, welcome semuanya. Kita hari ini kedatangan entrepreneur muda. Siapa dia? Langsung aja kita suruh dia kenalan ya. Ya kan? Silakan. Oke, hai Hai, semua. Hai. Ini gue Danes. Gue marketing manager di Holy Witch. Oke. Wah, yang tadi kita makan. Iya, yang kita makan. Holy Itu Witch. Sandwich. Sandwich. Kenapa sih namanya Holy Witch? Oke, jadi pertamanya itu kan namanya Witch Way. Oh, Which way? sebelumnya ada nama Iya, yang sebelumnya lain. namanya ada lagi. Oh, Nah, Oke. terus ternyata pas mau dihak patenin, udah ada yang namanya Witch Way. Oh, sudah ada yang namanya Which Sudah Way. ada. Walaupun ujung-ujungnya nggak sama perusahaan mereka nggak dipakai. Oke. Terus akhirnya foundernya itu ganti nama baru yaitu Holy Witch. Nah, Oke. Holy Witch ini kata holy itu maksudnya biar yang kayak holy gitu, kayak is that good? Jadi Gua orang mau sampai ngomong, ngomong Bos. kayak holy. Holy. Biar editornya boleh gak ngomong? Jangan. Oh jangan. Oke, lanjut. Udah sampai segitu aja. Holy Witch ini sendiri dari tahun berapa gitu? Awal mulanya tuh di tahun 2021. 2021. Berarti masih Covid dong ya? Ya masih COVID. Masih Covid. Iya masih pakai masker. fase-fase COVID tuh. Iya. Pesan antar tuh, makan-makan Ya, tuh. awalnya kan emang out kitchen aja. Oke. Oke. Jadi bisa take and go gitu juga waktu itu? Iya, cuma Oke. take and go aja. Siap. Berarti 2021 lahirlah Holy Lahir Witch. Holy Witch sampai sekarang. sampai sekarang. Nah tuh gimana tuh awal-awal Holy Witch baru buka tuh? Sebenarnya gue baru join tuh 3 bulan terakhir sih. Oke. Jadi awal-awal tuh beneran cuma foundernya merintis dari awal banget. Terus akhirnya awalnya cuma satu cloud kitchen. Terus jadi ada beberapa. Tapi tahun lalu itu karena pindah tempat. Jadi karena lebih belakang kan pindah tempatnya. Jadi kayak kurang menarik bagi konsumen. Akhirnya kayak oke, mereka nutup dulu. Terus akhirnya pihak gue ngajak kerjasama. Itu dimana gue join. Kemudian pindah tuh ke BSD. Nah di BSD ini jadi pindahnya di BSD. cloud kitchen. Sebentar. Enggak, tadi maksudnya pindah tempat ke belakang itu Jadi itu pertamanya- gambarannya gimana tuh? Jadi misalnya kayak tempatnya tuh pertama agak mepet jalan besar. Itu di Di Cawang dan Tebet. Cawang. Oh, jadi Cawang. ada- Jadi berarti jadi ada- Pancoran kali ya? Bener Bener gak sih? Gue salah. Gue gak hafal Jakarta lagi. Gue orang pojok. Lu terlalu detail. Pancoran deh. Ya bukan, maksudnya takutnya orang mikir itu dari depan Iya. pindah ke belakang. Cawang Tebet ada Pokoknya- lagi selain Pancoran, Menteng Pulo juga. Iya maaf. Tebet. Iya. Lanjut. Tadi sampai mana? Itu yang Sampai masalah Cawang store. Oke. Yang gue tanya Oh, tadi store-nya Storet apa belakang. dari Oke, pindah tadi tuh dari depan awalnya, ke belakang. Akses jalan raya. Akses jalan Oh, raya oke. gitu. Terus akhirnya nggak diperpanjang sama penyewanya. Terus akhirnya nyari tempat yang daerah situ tapi Rada ke dalam. lebih ke dalam Oh lagi. ke belakang tuh maksudnya ke Iya, ke lebih ke daerah lebih dalamnya dalam itu lagi ya. gitu. Dan itu ternyata nggak oke. Iya, karena aksesnya mungkin agak susah ya. Makanya susah. pindah ke Enggak, dia tuh tadi mikir mungkin dulu ala-ala mau hidden game, Bro. Hidden Masuk ke dalam. Gem. Ternyata emang susah beneran. Bukan ya? Enggak sih, emang dapatnya di situ Oh, gitu. Oke. Lanjut, berarti abis itu ke BSD. Iya, habis itu ke BSD. Jauh ya. Dari Ya, makanya. Cawang Tebet BSD gitu kan. BSD mana? Rawa Mekarjaya. Si nggak tahu tuh. kan. Iya. Mekar kan? Makanya si tahu tuh Rawa Mekarjaya. BSD gue taunya apa ya? Mallnya doang. Bumi Serpong. Enggak dong, itu singkatannya. Iya. Iya. BSD, Bumi Serpong Damai. Semua juga tahu. Jadi lu pindah ke situ. Ya. Iya, brandnya pindah ke situ. Oh, brandnya pindah ke situ. Brandnya pindah ke situ. Dari tahun? Baru tahun ini. Oh baru tahun 3 ini bulan. pindah ke BSD. 3 bulan ini baru 3 pindah bulan ke BSD. ini. Nice. Oke. Dan berarti memang sudah memilih bisnis ini bergerak di bidang F&B gitu kan? Hmm. Nah, nanti kita lanjutin nih.
Kenapa dia milih bisnis F&B? Nambah gak sih, Pak? Nambah sok atuh. Buka lagi. Bukan lagi ya. Nanti kita tanya produser kita dulu. Oke. Tapi sumpah. Takutnya fee kita dikurangin. Oke. Nanti kita abis ini kita ngobrolin kenapa harus sandwich, kenapa harus F&B. Nah, kita simpan dulu. Abis ini kita obrolin soal itu semua. Oke? Oke. Siap. Nanti kembali lagi sama Danes Holy Witch. Holy Witch by Danes. Kita masuk ke segmen game Yes or No. Nah, jadi nanti sekarang Danes sama Yuga akan bermain Yes or No. Gue akan kasih fakta-fakta tentang persandwichan. Ya. Persandwichan? Ya, sandwichan. Iya. Bodo amat lah. Gak, gue akan kasih fakta-fakta terkait sandwich. Nah nanti kalian berdua tinggal pilih mau yes atau no gitu kan. Oke. Danes, are you ready? Oke. Yep. Yes or no? Kalau isi sandwich tumpah pas digigit, itu salah rotinya bukan salah teknik gigitnya. Danes? No. No, kenapa no? Karena salah gigitnya. Hah? Berarti Emang kalau salah gigit tumpah? Iya. Gigit tumpah. Kalau gue mah menurut gue salah rotinya. Kenapa roti? Ya, nah yang lagi-lagi yang tadi gue bilang. Nah. Kalau sandwich yang biasa gue makan itu yang roti tawar tuh. Nah, kerennya yang tadi gue cobain di Hollywood sih enggak ya, karena mungkin patty ya. Oh. Bentuk rotinya. Nah kalau roti tawar tuh suka apa sih? Meleset. Bleber aja. Tumpah misalkan. Nih misalkan ya. Oke, boleh makan lagi. Enggak dong. Pas makan gini. Itu pas kita gigit di sininya keluar. Gimana tuh? Yang di belakangnya. Ininya siapa entah itu Isiannya gitu ya. Nah, berarti sandwich licin. Berarti Tapi sandwich salah gigitnya dong. Kalau misalnya gigitnya rapih atau nggak pakai garpu. Gigit gimana gigit rapi ya? Gue apa juga yang bingung nih. rapi? Kalau gigit rapi gimana? Gigit tuh? rapi. Gigit rapi. Tapi kalau begini berarti sandwich gak bisa jadi teman curhat. Kenapa emang? Kalau dibuka mulutnya tumpah semua isinya. Iya. Bocor halus. Bocor halus. Tapi keliling. Yang kedua, oke lanjut. Yes or no? Makan sandwich itu nggak kenyang karena kalau kata orang no nasi no kenyang. Yes. Nggak kenyang. Iya, kalau makan sandwich itu nggak kenyang. No. Yes or no? No. Kenapa? Kalau gue yes. Bisa. Kenapa yes? Ya dulu aja. Ya, kenapa lu? Soalnya bisa kenyang, kayak tergantung ukurannya sih. Kalau misalnya ukurannya iya, betul. besar, Oke. kan bisa kenyang. Ya benar. Aduh. Oke, lanjut. Sama quantity ya? Iya. Iya, makan 5 kenyang sih kayaknya. Tapi gini, kenapa gue tadi yes? Ya lagi-lagi Pak, nasi itu udah jadi patokan deh kayaknya sama orang-orang gitu. Sih bener. Tapi kalau sandwichnya 28 cm kayak kenyang banget sih. Bener-bener gue kenyang banget sih itu. Sebagai orang kapasitas yang makan Anda beda dong. sebagai orang yang makan 5 kali sehari kayaknya nggak mungkin lah gitu. Kita makan mie instan aja double kurang. Oke, lanjut. Yes or no? Makan sandwich pasti mahal. Iya. Kenapa no? Oh, tadi kan udah disampein. Disampaikan sih. Tapi gue juga tetap masih 20 ribuan, Bos. Kalau menurut gue masih sepakat mahal sih. Maksudnya iya, emang lu gak punya duit aja. Tapi kan 20.000 terus udah dapat besar, itu kenyang banget. Lah, udah. Masalahnya Nes, dia ngumpulin 20.000, masih jadi tukang parkir dulu. jadi bukan masalah harga. Iya, Tapi kemampuan untuk belinya. In this economy. Gue kadang suka mikir gini, kenapa bulan ini gue boros banget? Kayaknya ya pengeluaran banyak banget. Enggak, emang gak ada duitnya. Apanya yang boros gitu. Lanjut. Yes or no? Sandwich cuman isi selada itu bukan makanan sehat tapi prank. Prank. Iya. Prank sih. Iya cuman Iya prank. Oh prank. Lah kok sama? Pak daging Pak, daging Pak. Iya. Kalau cuma sayuran doang. Iya enggak kenyang. Iya. Itu masalah. Lu diet keto katanya tadi. Ya kan yang keto gue Oh, makan. kalau keto tuh protein ya.
protein. Nggak tahu. Iya. Yang Protein apa pro pemerintah? Aduh, iya. Oke, lanjut. Yes or no? Kita ke gas nggak Holy Witch? Kapan? Enggak, yes or no enggak. Antusias banget. Antusias kapan? Yes. Pasti. Kalian sekalian kasih tahu nih alamatnya yang di BSD itu di mana, jadi teman-teman bisa tahu kalau mau mampir. Alamatnya itu di Jalan Pusaka Kencana, Blok A8 nomor 25 di Serpong, Rawamekarjaya, Tangerang Selatan. Deket mana tuh? Itu Tangsel. Kalau Di Tangsel. Kalau yang nggak tahu BSD gitu, ada deket mana gitu? Deket BSD lama, BSD baru. BSD lama. BSD lama. Tahu nggak lu bedanya? Enggak. Yang penting pokoknya tadi jalan Deket Pasar Modern. Pasar Mungkin Modern. itu Oh, biasanya tahu lebih SD. terkenal. Itu kayak 2 kiloan dari situ. Pasar modern. Oke, coba diulang lagi. Alamat Holy Witch di Jalan Pusaka Kencana, Blok A8 nomor 25, Rawamekarjaya, Serpong, Tangerang Selatan. Mantap. Kita ke sana, gas ke Holy Witch. Oke, siap. Udah selesai ini kita main yes or no-nya. Nanti kita akan lanjutkan ke segmen selanjutnya. Kita akan ngobrol lagi bareng-bareng sama Danes. Pop. Pop. Ya. Sumpah gue sebenarnya diet ya. Diet, cuman pola diet gue emang rada gengges ya. Gue tuh lagi jalanin diet keto. Apa tuh? Diet keto. Enggak tahu sih. Diet keto mah kalau kata orang Surabaya mah yang keto gue makan. Aduh, gue nyambung lagi. Nah, lu tahu bahasa Jawa gak sih? Tahu gue, tahu. Tahu. Oh, orang Jawa. Gue orang Jawa. Orang Jawa. Enggak, udah. Tapi gue punya satu jokes, mudah-mudahan garing. Apaan tuh? Jadi kalau kan lu diet keto kan? Nah, diet keto itu Lo diet? enggak, aduh gimana sih? Lu ngeliat Diet. badan gua dong. Si diet nih, ya kan? Sumpah ini tuh kita 2 gembul. Tantri kotak. Diet keto itu kayak cinta bertepuk sebelah tangan. Apa? Gimana? Pupus? Iya, awalnya manis, lama-lama lemes. Anjir. Ya, ketawa juga akhirnya. Tapi gue tuh sebenarnya, nah gue juga nggak terlalu suka Ya, makanan yang manis-manis. manis-manis. Karena gue udah terbiasa dapat janji manis dari pemerintah. Anjir. Oke, siap. Kembali lagi aja nih. Mepet jurang ya. Ya, gue tadi lu bilang nggak suka manis-manis. Oh, asin gitu. Janji pemerintah kan. Nah, ini tapi kan biasanya nih banyak pertanyaan kan. Ini kan makanan ini bentuknya sandwich kan. Sandwich itu kan kadang-kadang ya agak gimana gitu, orang mikir agak mahal gitu kan, pricey gitu kan. Bener. Sebenarnya sih antara gue nggak punya duit sih. Jadi gua- mikir-mikir mau beli sandwich. Buat gue sandwich mana yang murah ya? Nah, Sandwich semurah-murahnya generasi. aduh, Generasi sandwich. itu nggak murah. Itu doang yang buat gue Atau murah. apakah ini makanannya generasi sandwich? Kita nggak tahu kan? Nah, Tapi di pasaran banyak loh sebenarnya yang di harga 20-25 itu. Berarti Ada di- Holy Witch Bu. ini Nah. sebenarnya, itu buat makan warteg udah kenyang banget. aduh iya juga sih bener. Warteg. Jangan salah, jangan paling cuman salah. belum dapat lagi. Es manis gitu. Aduh iya. Tapi coba, nah Holy Witch ini dari segi harga, ya kayak ya seperti saya ini yang kalau mau beli sandwich mikir-mikir ya. Coba tolong dijelaskan Mbak Danes. Jadi Holy Witch itu price point-nya mulai dari 20 ribuan. Oke. 20. 20. Oke, Itu 20. tergantung variannya. Ada yang udah ada yang ukurannya half, ada yang full. Half itu Half itu adu experience sama gua. Gua udah tahu banget. Ini makanan terbaik buat gua. Kenapa gitu? Yang half itu 14 cm. ya. Ih, mantap. Yang Observasi. long Yang long 28. Benar. kali 2 dong. Iya. Iya dong benar. 14 kan dipecah gitu dong. Itu dia. Cuman yang gue bingung. Ini se kampanye gue ya. Ini tuh masuknya Enggak semua tahu kampai itu apa. Sampai apaan itu? Nah kan, bener kan? Jadi, tolong. sekampungnya gue nih. Oh, siap. itu bahasa apa anjir? Itu Gua dia. terlalu tua. Bahasa generasi sandwich. Iya.
Aduh, tolonglah umur. Ini yang tadi kita makan, itu masuknya sandwich. Apa? Soalnya kan yang gue tahu sandwich itu roti tawar tuh. Roti lapis gitu ya. Roti putih ya. Gitu. Nah ini nih, nih makanya norak juga gue ya. Ini sandwich ya. Gitu. Oh jadi ini terinspirasi sama ya tau lah brand yang dari Amerika itu. Oke. Cuma Busway. iya. Cuma kan itu price point-nya mahal ya. Nah terus founder itu pikiran oke, gimana kalau misalnya dilokalin. Oke. Versi lokal. Rasanya lebih lokal dan Lebih lokal. Rotinya juga disesuaiin lah. Lebih Oke, selera disesuaiin. lokal kayak gitu. Kalau bicara versi lokal berarti jangan-jangan ada rasa rendang. Bisa. Sama ayam Sarden. cakalang. Sarden ada sarden. Nggak ada. Gitu. Tapi varian itu berarti banyak ya? Variannya ada varian apa beberapa. aja tuh di Hollywood? Ada Philly stick. Philly Dendeng stick. Batoko. Philly stick. Nggak ada. Nggak ada. Nggak tahu ada nggak tahu belum nih nanti. Satu lagi. Favorit gue. Apa? Apa? Dari variannya Hollywood. Apa? Gue suka sipilis. Itu emang paling best seller. Tapi Karena apa? Nggak ada sayur. lu banyak juga ya 2 tahunnya ya? Tahu lah. Ya, BSD. Sama-sama Surabaya pak. Ya, gue mampir lah ke BSD lah. Biar bisa makanin semuanya sandwichnya. Gas. Hollywood. Nah ngomong-ngomong soal tadi kan variannya udah banyak dan sebagainya. Pertanyaan yang paling basic. Kenapa bisnis makanan? Makanan itu kan sebenarnya banyak ya manusia butuh makan. Ya, ya kan betul. pasti. Jadi itu udah Butuh duit. ya. Terus juga walaupun sebenarnya saingannya banyak, tapi di situ tuh ada potensial. Apalagi sekarang tuh generasi-generasi muda itu ada perubahan lifestyle kan. Yang mereka tadinya makannya tuh ya kalau misalnya generasi di atas kita makan sarapan misalnya nasi kuning gitu kan, bubur ayam gitu. Lontong sayur. Kalau sekarang tuh anak muda mereka makannya maunya yang cepet, ya kan. Terus maunya yang simple juga, biar cepet juga biar kan karena banyak Lontong balap kerjaan gitu. juga. Gue nggak tahu lontong balap. Lontong balap. Tetap lama Pokoknya sih. cepet dan grab and go lah, kayak gitu. Jadi kayak langsung tinggal makan aja gitu. Yang penting dan ini kayak buat sarapan juga cocok gitu ya. Iya. Makan cepet kenyangnya gitu kan. Iya pak, cuman buat beberapa kayak gua lah ya, belum makan kalau belum ketemu nasi. Terus kepikiran tuh sandwich gimana tuh? Wah gua kayak sandwich nih gitu. Gua bakal bikin sandwich gitu. Sandwich tuh itu kan udah ada carbsnya, udah ada protein, terus ada fibernya juga kan. Jadi kayak Gizi sekali. jadi dalam satu satu bite tuh udah ada semua gitu. Oke. Jadi dari sekali gigitan banyak nutrisinya yang terpenuhi gitu ya. Iya. Mantap. Jadi memang berarti Hollywood juga memperhatikan ingredients yang ada Benar. supaya pecintanya Hollywood juga menikmati gitu ya. Iya. Berarti ini makanan sehat ya bu ya? Iya, nggak ada pengawet juga. Oke. Wah, nggak Tidak bisa ada sampai 8 pengawet. tahun dong. Enggak dong. Nggak ada pengawet, Apa? Hah? nggak bisa sampai 8 tahun dong. Enggak sih. 2 hari juga tubar. 2 hari bubar. Itu bukan ngawet lagi. Aduh. Oke. Kita agak serius sedikit nih. Kita bicara bisnisnya Hollywood. Kan kita tahu lah ya, ini 2025 indis ekonomi ya kan. Iya, Iya. bener. Indis ekonomi ini persaingan ketat, terus juga butuh strategi-strategi supaya bisnis itu juga impactful, sustainable gitu. Nah, strategi yang mau dibawa sama Hollywood itu apa? Jadi strateginya karena brandnya mungkin masih merintis ya. Karena diulang lagi, jadi fokus pertamanya untuk sekarang tuh raising awareness. Nah terus habis itu kan tadi udah dibilang pindah ke BSD untuk menjadikan central kitchen di BSD. Terus nanti rencananya mau expand ke Jakarta. Mau expand ke Jakarta, balik lagi ke Cawang. Mungkin. Tebet. Tebet, ya, balik lagi ke Tebet.
Tapi gak ke dalam banget. Ya, cari tempat yang lebih oke lah. Oke ya, siap. Dan berarti apa namanya kalau kita ngelihat sekarang nih kan bisnis makanan, sandwich dan sebagainya. Ada gak sih kepikiran gitu nanti selain sandwich gue kan nambah varian lain apa dan sebagainya gitu. Kayak mendiversifikasi si Hollywood gitu. Sebenarnya udah ada, cuma mungkin karena belum dikenal banget. Biasanya kalau Hollywood itu kan lebih ke sandwich kan. Berarti lo akan bikin ini jadi sandwich yang versi lokal terkenal gitu lah ya. Iya. Top tier number one di situ. gitu. Terus kalau produk-produk lain ada produk berbagai macam roti kayak roti isi, terus ada donat juga. Oh ada donat juga. Ada juga. Roti ada donat. Iya. Oke. Itu udah publish. Udah jalan. Udah jalan. Keren. Donatnya lebih enak mana mau pingkan mambuk. Tunggu gue gak relate nih gue deh. Donat pingkan mambo, Pak. Oh yang viral itu. Iya. Iya. Yang jelas nggak kayak kue bantal. Waduh, disenggol nih. Tapi nah bicara gini kan ini kan sandwich. Tadi juga sempat disinggung soal apa namanya terinspirasi ya sama si brand yang itu ya. Nah apa nih yang akan membedakan Hollywood dengan sandwich yang lain? Yang membedakan pertama itu ya dari price point-nya. Karena kan kami maunya lebih affordable ke banyak orang. Terus juga tanpa ada pengawet. Karena emang fokusnya kalau roti-roti lain tuh kan biasanya mereka pakai pengawet biar bisa lebih lama. Terus kalau ini kan karena kami juga buat sendiri, jadi nggak ada pengawet sama sekali. Terus untuk menyasar orang-orang yang emang mau makan sehat. Ya. Sehat sih kayaknya. Ya. Berarti sehat, kalau Pak. mau nyari sandwich sehat, sandwich bergizi, Hollywood terbaik emang. Berarti ini memang salah satu pilihan yang bisa kita kasih ke teman-teman ya. Kita rekomendasikan. Jadi makanan pilihan khususnya warga BSD. Bener. Tapi kan nggak khusus BSD dong. Enggak kan? Maksudnya ini kan gimana sih? Maksudnya kasih tahu dong si Hollywood ini pola apa namanya jualannya tuh gimana aja maksudnya? Ada store-nya, terus bisa online sih. Ada GoFood, ada Tokopedia-nya juga ada. Ngelihat di Instagramnya Hollywood. Oh ya jangan lupa di follow. Iya. Instagramnya Hollywood. Iya. Apaan Instagramnya? @HollywoodBSD. Oke. Berarti udah sama ada itu, di karena di Instagram gue lihat ada apa namanya? Ada cateringnya Tokopedia. ya? Ada cateringnya juga. Jadi kalau ya ada. Kalau untuk orderan besar. Weddingan gitu-gitu. Atau acara ulang tahun atau acara terserah arisan juga bisa. Besok RT gue sunatan. RT lo sunatan. Anaknya maksudnya bisa gue tawarin topping. Tapi sandwich ya di BSD ke Jakarta Timur ya. Nyampe bleber. Enggak dong. Nah ini kalau agak jauh tuh, ada yang mesen agak jauh tuh dari BSD, itu gimana tuh? Apalagi banyak misalkan gitu. Yang bisa orderan besar. Yep. Kalau orderan besar, misalnya kayak acara tadi ya, bisa misalnya pas dikirimnya itu terpisah roti sama sayur sama toppingnya. Lu nyusahin bener. Ntar dulu. Nah terus nanti ketika misalnya udah sampai di tempatnya, orang kami baru karyawnya. Ada yang nge-serve di sana. Ada. Wah asik sih. Banget sih. Nggak dipisahin lah sampai sana. Masuk ya. Berarti kalau buat yang catering atau apapun gitu bisa pesannya lewat Instagram atau? Bisa lewat Instagram, bisa lewat WhatsApp juga. Oh ada. Intinya cek aja deh di Instagramnya. Iya. Apa sekali lagi Instagramnya? @HollywoodBSD. Thank you. Oke, balik lagi dengan kita di sini mau ngomongin Hollywood bersama Danes. Nah, Nes, coba jelasin lagi Nes. Tadi kan kita udah banyak bicara tentang
gimana Hollywood berdiri dari tahun 2021, sekarang 3 bulan udah ada di BSD, ya kan? Biar teman-teman juga lebih tahu lagi supaya makin tertarik sama sandwichnya Hollywood, apa yang membuat ini beda? Beda dari di Yang pasar. Oke. Dari yang lain. Yang pertama di pasaran itu sandwich tuh biasanya harganya mahal. Jadi tadi statement iya, sandwich mahal itu Sekarang nggak salah, ya kan? Hollywood murah. Jadi kami mau ngambil segmen yang oke nih kita bisa loh menyediakan makanan yang seperti brand yang dari Amerika itu, tapi dengan harga price point yang affordable buat semua kalangan. Oke. Tuh. Terus dari rasa juga kalau misalnya brand yang di Amerika itu banyak orang-orang tuh yang komplain, aduh ini rasanya terlalu hambar bagi lidah gue yang medok gitu kan. Iya, lidah lokal ya. Lidah lokal. kita ya. Nah terus jadi dibuatlah tuh rasa yang cocok di lidah lokal. Oke. Dan berarti ini flavornya juga kuat banget gitu ya? Iya, Enak. Tuh. Nice. Tapi gue penasaran itu sama logonya bro. Ada sayap-sayap. Ini Kayak Goku. ya itu dia makanya. Apakah memang ini strategi dari Hollywood sendiri supaya dapat gitu? Kayak ini nih gitu. Kayak brand sebelah yang ditutup. Silakan. Sebenarnya nggak ada ke arah sana sih, cuma ya tadi Holy Witch tuh kan, ya holy kan artinya holy, suci. Iya, Nah, jadi kayak betul. foundernya tuh mau mengulang istilahnya rebranding dimulai dari awal banget, yang oke ini suci dan halal, terus Nah itu. Oke. udah ada sertifikat halalnya, jadi aman. Terus kalau saya kalau makan sandwich Holy Witch itu kayak karena saking enaknya dia orang kayak holy kayak enak melayang. banget ya. Iya, melayang. Langsung nggak Iya sadar. sih betul. Tadi gue cobain enak ya. Parah enak. Holy Witch. Nah, berarti kan itu penjelasan holy-nya tuh. Witch-nya? Witch-nya dari sandwich. Oke. Oh. Sandwich suci. Sandwich suci. Dibersihin dulu kalau. Tapi emang ini identiknya di hijau kuning atau memang secara Oh iya, kita bicara brandingannya ininya ya. itu lu Logonya ya. hijau color ini lo color brandnya. Lebih ke hijau. Kalau hijau Hijau tuh ya? kan filosofinya makanannya fresh, segar gitu. Kalau kuning apa ini? Mayonesnya kuning. Iya, ada mayones Ada kuning. kan? Ada. Sandwich mayonesnya kuning ada. Enak. Apa gue juga lupa tuh namanya. Kuning. Kenapa kuning? Aduh gue lupa. Gak apa-apa. Yang penting ini sandwich udah jelas, ya kan? Enak, murah, dan bisa buat semua kalangan. Sesuai dengan lidah lokal. Udah, itu penting banget. Lidah lokal. Karena emang susah tuh buat nyari sandwich yang rasanya tuh kena ke lidahnya orang Indo tuh susah kan? Iya. Karena orang Indo tuh bumbunya tuh kan Rada apa ya? Kan tadi lu bilang apa? Medok. iya, orang Jawa. Gimana coba ngomongnya? Medok. Ya, nawain gua lu. Iya tau lah, saya bukan orang Jawa. Iya. Tapi cocok. Gue cocok aja, emang gue pengen makan lagi. Iya. Nah ini kita udah di penghubung acara. Penghujung. Nah sebelum kita mensudahi karena pengen makan sandwich lagi, ya kan? Silakan Danes, kata-kata hari ini Des. Iya. Apa ya? Silakan. Ayo gimana? Terutama buat teman-teman yang mungkin kepikiran ingin buka usaha, apalagi dengan ekonomi yang sekarang, tetap memilih jalur sebagai entrepreneur, Usaha. Mungkin ada nggak yang bisa memberikan inspirasi buat teman-teman? Oke, tipsnya mungkin karena sekarang lagi susah banget kan ya, Yes. untuk jadi pengusaha itu, apalagi perempuan itu udah berasa banget iya sih, ya, betul. sering dipandang sebelah mata. Sebelah Iya. mata. Ya, sakit mata aja sih itu. Lanjut. Mungkin
satu harus gigih banget, pantang menyerah kayak oke, gagal sekali it's okay, gagal 2 kali it's okay, terus coba terus sampai itu berhasil. Tapi ya gue juga sadar sih nggak semua orang bisa punya privilege kayak gitu. Soalnya ada juga orang yang kayak oke, gue gagal, gue nggak bisa afford buat gagal nih. Nah kalau misalnya emang punya privilege cukup buat menjadi pengusaha ya silakan lakukan itu. Tapi kalau misalnya emang nggak ada, ini gue bukannya demotivasi ya, gue ngomong kenyataan ya. Nggak demotivasi. Kalau tadi dia ngomong gigi juga, sebenarnya gue kayak langsung refleksi diri ya. Ya kan, gue diet sekali nggak bisa diet, ya udah nggak diet aja lagi. Gitu. Orang makan enak. Iya, nggak apa-apa. Ini tidak ada demotivasi, tapi bagus. Silakan. Kalau misalnya emang nggak, ya mungkin pas-pasan dan nggak bisa afford buat gagal, mungkin dipikir lagi gitu. Oke. Jangan nekat Jangan nekat banget. Jadi memang sebuah bisnis itu harus terukur ya. Iya, harus terukur, harus jelas juga jalannya, plan-plan kedepannya seperti apa. Benar. Apalagi kalau anak muda zaman sekarang Gen Z kan harus sesuai passion. Nah, itu terlalu idealis sih. Itu idealis. Iya, lumayan itu juga tuh. Idealis juga. Benar. Yang pasti yang tadi kita highlight dari Danes adalah kita harus gigih, terukur. Jadi jangan sampai kita buka usaha, kita bikin suatu usaha tapi tanpa ada plan yang jelas, pertimbangan juga bla 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 atau juga gitu. Jadi kita bunuh diri nanti ya kan. Bener. Cari itu dulu aja, cari ilmunya dulu, kulik. Riset dulu dia paling penting. Keren. Bisa. Berarti semua orang bisa bisnis. Mbak Danes. Enggak semua orang. Atau kan kayak ini penyanyi sebelah. Apa? Semua orang bisa bisnis. Cari bisnis lo. Asik. Iya dong. Bener. Okay. Semua orang bisa bisnis. Sekali lagi, thank you. Terima kasih Danes, terima kasih Holy sama-sama. Witch. Terima kasih udah diundang. Thank you. Semoga sukses Holy Witch-nya. Terima kasih. Bisa jadi salah satu top of mind sandwich di Indonesia. Amin. Harusnya. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye. Thank you Mbak Amel Carla.